Selamat pagi warga Kerajaan Sorga. Jangan lupa olahraga ya. Saya baru membakar lari dengan gym tadi sekitar 800 kalori. Wow. Pagi yang indah. Firman Tuhan hari ini Kingdom Daily Devotion berjudul latihan ya. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Banyak orang yang rajin berolahraga untuk mendapatkan tubuh yang fit dan sehat. Seperti saya. Pasti juga banyak yang melakukan hal yang sama. Itu sangat baik dan harus dilakukan secara konsisten ya. Jangan lupa untuk melatih juga jiwa dan roh kita setiap hari supaya kerohanian kita juga sehat, kuat, kokoh dan juga tegar gitu ya. Semua atlet yang hebat dan berprestasi adalah mereka yang rajin berlatih. Michael Jordan, pemain basket yang ternama di era tahun 1990, saya pernah berjumpa dengan beliau. Salah satu kesukaan saya ketika bermain basket ya, mempunyai etika berlatih yang sangat luar biasa. Dia latihan bersama tim di dalam jadwal yang sudah ditentukan, itu biasa. Tetapi dia melakukan sesuatu yang atlet lainnya tidak lakukan, yaitu ia berlatih setelah pertandingan selesai. Wow. Di mana semua penonton dan rekan sesama tim sudah meninggalkan arena basket, Michael Jordan kembali ke dalam lapangan dan dia berlatih sampai larut malam. Hanya juru kunci gedung basket itu yang menyaksikan sebuah proses. Itu dilakukan di United Center di Chicago pada saat dia masih bermain untuk Chicago Bulls. Ketekunan dan determinasi yang luar biasa dari seorang atlet yang mengerti esensi daripada sebuah latihan. Michael Jordan akhirnya menjadi pemain basket terhebat dan termasyur. Bahkan ketika dia sudah pensiun bermain basket, namanya masih dikenang orang sepanjang masa, bahkan sampai hari ini. Ia selalu mengatakan bahwa penonton tidak pernah melihatnya latihan di balik pintu, tetapi mereka bisa menikmati sebuah permainan, ya, permainan basket spektakuler karena ada komitmen dan ketekunan dari sebuah latihan yang ditabur terus-menerus. Proses seringkali tidak terlihat, tetapi buahnya bisa dinikmati orang banyak. Perbedaan antara tubuh, jiwa, dan roh adalah tubuh berumur pendek dan jiwa dan roh itu hidup selamanya. Kita diingatkan dalam ayat bacaan hari ini bahwa latihan tubuh memang bermanfaat bagi kita sampai tingkat tertentu, tetapi itu tidak menghentikan kematian tubuh itu sendiri, terlepas dari beberapa tahun kita hidup. Kita tidak bisa hanya menghabiskan seluruh waktu dan tenaga kita dalam latihan fisik dan mengabaikan latihan rohani yang pada akhirnya lebih bermanfaat. Tubuh fisik akan kembali ke debu dan tanah dari mana asalnya, tetapi manusia rohani hidup selamanya. Itu sebabnya latihlah kehidupan rohani kita setiap hari. Apa yang kita tabur di balik pintu, yaitu doa dan belajar firman, akan terlihat di hadapan orang lain. Buah roh akan nampak dan dinikmati orang lain. Jangan letih lesuh berbuat baik. Terus tabur kebaikan dan hadapi sekolah kehidupan setiap hari dengan hikmat ilahi. Ini semua adalah sebuah latihan yang tidak akan ada habisnya sampai Yesus datang kedua kalinya. Kata ibadah di ayat bacaan hari ini adalah eusobia, yang dalam bahasa Yunani artinya hormat akan Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Berarti latihan kerohanian kita bukan sekedar hanya hadir di sebuah ibadah saja, tetapi bertumbuh dan memiliki karakter Kristus. Itu semuanya bisa dicapai, dan kita bisa melatih roh kita dan jiwa kita lewat pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan berarti melatih jiwa dan roh kita untuk terus berdoa dan terus membaca firman Tuhan supaya kita makin kuat dan makin terlatih, dan juga jiwa dan roh kita menjadi sehat. Yuk kita mulai hari yang baru. Itu sebabnya kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman, kita berdoa supaya jiwa dan roh kita dilatih bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Khususnya di hari yang baru ini, kita mulai dengan doa dan kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru. Kami sudah membaca sebuah firman dan mendengar sebuah firman bahwa jiwa dan roh kami harus dilatih, bahkan diberikan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan. Dan juga doa kami setiap hari yang kami lakukan. Tuhan, di dalam Kingdom Daily Devotion yang kami tekun, kami baca dan kami dengar dan kami juga ikuti, kami percaya dari sini kami bertumbuh Tuhan, roh dan jiwa kami bertumbuh menjadi kuat dan terus dilatih untuk terus menjadi kokoh dan tegar. Apapun masalah yang kami hadapi hari ini, kami percaya kami sudah dikokohkan, diteguhkan,
dan bahkan dikuatkan sama Tuhan sendiri. Apapun yang akan kami hadapi hari ini Tuhan, kami tahu kuasa Tuhan yang ada di dalam kami menguatkan hidup kami. Kami mulai hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mulai dan buka pintu hari yang baru ini, dan kami semua sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed day.